Allah katakan boleh dipukul, boleh perempuan dipukul oleh laki-laki sebagai bentuk takdib atau pengajaran. Kata Rasulullah, jangan mukul di wajah. Bapak-bapak tolong diperhatikan baik-baik, karena ini banyak banget yang nggak tahu. Di dalam pernikahan, talak adalah pendidikan terakhir pada istri. Saya ulangi lagi, talak adalah pendidikan terakhir pada istri. Pendidikan pertama, ketika seorang laki-laki menemukan istrinya itu bersikap maksiat atau nusyus, dalam bahasa agamanya nusyus itu maksiat pada suaminya. Andai kan benar-benar maksiat ya, maka pertama kali yang suami lakukan di dalam Al-Quran adalah berbicara yang baik, menasihati istrinya. Kenapa? Dengan kesadaran bahwasanya kesalahan seorang istri karena suami gagal mendidik. Artinya ketika istri saya bermaksiat, yang saya lakukan, saya justru merasa ini kesalahan saya dan saya nasihati dengan baik. Mbok ya jangan kayak gitu dek, Abi gak suka. Jangan kayak gini, harusnya tuh kamu kayak gini. Mudah-mudahan nanti kamu besok dipermudah untuk melakukan hal yang baik. Nasihat yang baik, bukan marah, bukan ngamuk. Nasihat yang baik, yang memberikan pengertian. Kenapa? Karena gini mas-mas kalian, perempuan itu bukan pakai mata, dia pakainya kuping. Lah kalau volumenya ketinggian, yang ada bukan masuk itu materi, yang ada berantem. Paham ya? Kalau enggak nangis. Nah maka pertama adalah nasihat yang baik. Kalau masih belum bisa, maka yang kedua adalah apa? Yang kedua, pisahkan tempat tidurnya. Yang kedua apa? Ya udah, kalau kamu masih belum mau dengar, hari ini saya tidur di luar dulu. Kamu silakan tidur di kamar sendiri supaya kamu bisa mikir. Coba kamu pikir-pikir lagi, kalau memang salah, aku ada di sofa ya. Kan gitu. Berapa lama? 3 hari maksimal. Berapa hari? 3 hari maksimal. Kalau masih tidak bisa diyakinkan atau masih bermaksiat, masih marah, yang ketiga. Apa yang ketiga? Laki-laki menunjuk hakim dari dia, perempuan menunjuk hakim dari dia. 2 hakim ini ngobrol supaya tidak subjektif. 2 hakim ini ngobrol, cari penyelesaian terhadap masalah rumah tangga berdua ini. Gitu kan ya? Ini terjadi pada masa Rasulullah. Maka ada 1 hakim dari laki-laki, ada 1 hakim dari perempuan. Mereka yang diskusi dan yang mereka putuskan harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan ini yang dalam rumah tangga. Jelas ya? Masih gak bisa juga. Ternyata masih gak bisa. Oke, ini sebelum yang terakhir. Dipukul. Dia apa? Dipukul. Tapi jangan di stop sini ya. Dipukulnya apa? Allah katakan boleh dipukul. Boleh perempuan dipukul oleh laki-laki sebagai bentuk takdib atau pengajaran. Kata Rasulullah, jangan mukul di wajah. Kata Rasulullah, jangan mukul di wajah. Gak boleh. Yang kedua, jangan mukul yang berbekas. Kata Rasulullah, contoh ditampar sampai ada 5 jari di sini, itu nggak boleh, jelas ya. Apalagi disetrika itu nggak boleh, jelas ya. Pokoknya nggak boleh yang berbekas, benjol haram, nggak boleh yang berbekas. Yang ketiga, nggak boleh yang menyakitkan. Nggak boleh apa? Menyakitkan. Berarti pukulannya tidak di wajah, tidak berbekas dan tidak menyakitkan. Contoh, ya kan bisa pukul sini. Kayak gini kan bisa, atau pukul kaki kan bisa. Cuma sekedar apa? Pemberitahuan aja bahwa ini perbuatanmu sudah serius. Saya laki-laki, saya suami. Ketika saya pukul istri saya mau ngasih tahu tugas saya itu adalah bawa kamu ke surga, bimbing kamu. Saya mau ngasih tahu ya, dosamu tuh dosaku. Kalau kamu tetap bermaksiat dan aku tetap suamimu, aku dosa. Maka aku pukul untuk mengingatkan kamu ini pendidikan yang terakhir. Sebelum talak. Jelas sampai di sini? Oke, sampailah pada talak nih. Sampailah pada talak. Ternyata nggak berubah. Oke, talak. Lihat ya, talak ada 2 jenis. Ada berapa jenis? 1, talak 1, talak 2, talak 3.
Ini berbeda-beda nih. Talak 1, talak 2, talak 3. Jenis kedua langsung talak 3. Jelas? Yang kedua langsung talak 3. Jadi bisa seseorang mengatakan pada istrinya, kamu saya talak 3, bisa. Apa ngaruhnya Ustadz? Nanti saya cerita. Oke, lihat ya. Yang umum dulu ya, talak 1, talak 2, dan talak 3. Lihat ya. Kalau andaikan sudah nggak bisa lagi berubah, seorang suami contoh mengatakan pada istrinya, kamu saya talak. Atau dengan perkataan semacam itu, yang semisal, yang bermakna sama. Misal, silahkan kamu pulang ke orang tuamu, saya balikin kamu ke orang tuamu. Atau mulai dari hari ini kita bukan suami istri. Atau mulai hari ini kamu hidup sendiri, aku bukan suamimu lagi. Atau kata-kata yang setara dengan itu. Paham ya? Ini hati-hati banget. Makanya laki-laki itu perlu belajar agama supaya mereka tahu bahwasanya perkara talak ini bukan main-main. Sama kayak syahadat bukan main-main, maka kemudian talak itu juga bukan main-main. Ketika dia sudah ngucapin begitu, jatuhlah apa? Talak 1. Saya bahas agama dulu, saya belum bahas tentang hukum negara ya. Agama dulu. Begitu laki-laki ngucapin talak, maka berlakulah masa iddah. Apa namanya? Masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa tunggu sampai cerainya sempurna. Berapa lama masa iddah atau masa tunggu ini? 3 kali suci. Gampangnya 3 kali suci. Ibu sekali suci, ibu 2 kali suci, ibu 3 kali suci. Maka selesai masa iddahnya. Jelas ya? Berarti pas ditalak lagi misalnya haid. Sekali suci, 2 kali suci, 3 kali suci. Paham sampai di sini? Berapa kali suci masa iddah? Oke, perhatikan baik-baik laki-laki. Selama masa iddah, perempuan tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Jadi itu seperti masih istri. Walaupun sudah ditalak, dia tetap harus tinggal di rumah suaminya. Untuk apa? Kan ini kan pelajaran, pendidikan. Siapa tahu sadar nih pas masa talak, pas masa iddah, Maka selama 3 kali suci itu, seorang perempuan berada di tempat suaminya. Andaikan pas lagi masa iddah, sambil nunggu 3 kali suci, ternyata mereka baikan. Somehow mereka kemudian baikan. Atau suaminya bilang, kita rujuk yuk, kita balikan yuk. Atau kata-kata yang sama ya, kita jadi suami istri lagi yuk. Atau bahkan sesederhana, mohon maaf, mengajak hubungan badan. Itu sudah masuk rujuk. Jelas? Jelas ya? Ada orang lagi sudah ditalak, selama masa iddah ada ajakan rujuk atau berhubungan badan. Misalnya, berarti itu sudah jadi rujuk. Rujuk, berarti sudah jadi suami istri lagi. Itu talak pertama. Ribut lagi. Ribut lagi. Terus bilang, kamu saya talak 2. Kamu saya talak lagi. Atau ucapan semacamnya. Masa iddah lagi. Oke. Lalu kemudian ternyata beberapa waktu lagi, belum 3 kali suci, rujuk lagi. Masalah lagi, ribut lagi. Suaminya bilang lagi, saya talak kamu lagi. Udah keberapa nih? Lihat baik-baik, 3 kali talak, nggak ada bisa balik lagi. Makanya hati-hati banget. Ini jatahnya cuma 3, dan ketiga ini nggak balik lagi. Saya 17 tahun saya menikah, nggak sekalipun saya bilang sama istri saya talak. Dalam keadaan yang paling sulit pun dalam hidup saya nggak pernah bilang bahwasanya sekalipun saya talak istri saya. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Begitu sudah terjadi talak 3, ini nggak bisa balik lagi. Kecuali ada satu kasus yang bisa buat balik. Mau tahu kasusnya? Di dalam Al-Quran berkata Allah, kalau istrinya nikah lagi sama seorang laki-laki, lalu laki-lakinya nikah lagi dengan seorang perempuan, dua-duanya menikah, lalu mereka berdua cerai, setelah itu baru boleh nikah lagi. Dan gak boleh disetting, gak boleh disengaja. Susah kan? Makanya jangan main-main dalam agama. Soalnya aturan agama itu begitu. Kurang apa Allah ngasih tahu kita bahwa talak itu cuma 3. Bisa difahami sampai di sini. Nah berarti ketika sudah talak 3, udah selesai. Oke, pertanyaan balik lagi kepada pertanyaan Mbak yang tadi.
Kalau andaikan dalam proses perceraian, dalam agama namanya masa iddah, yaitu masa tunggu 3 kali suci. Itu yang dihitung ya, bukan hukum negara. Kalau hukum agamanya sudah beres, hukum negara mah tinggal ngikutin. Contoh ya, ada seseorang talak. Dalam masa iddah dia minta dilayani lagi. Apakah itu nyuci atau nyuci baju, nyuci baju sih nggak termasuk melayani sih. Hubungan fisik maksudnya ya. Dia ngajak hubungan fisik. Boleh nggak? Boleh. Orang masih dalam masa iddah. Artinya apa? Rujuk artinya.